Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel teman-teman. Dan ya teman-teman, kita bakal melakukan analisa market kembali. Dan ya, sorry sebelumnya kita ada beberapa hari tidak update karena saya ada kegiatan teman-teman. Jadi mohon maaf dulu ya. Dan ya, kita akan lakukan analisa untuk koin teman yang teman-teman sudah request. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu teman-teman, kita ada grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung di dalam grup Telegram kita feel free untuk teman-teman bergabung di dalam grupnya, gratis juga. Di dalam grup itu nanti kita akan update tentang jadwal live streaming kita dan juga tentang trading kita teman-teman di BTC Apps untuk compounding ya. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, silakan gabung di dalam grup Telegram kita. Linknya ada di YouTube teman-teman di bagian deskripsi. Jadi Anda buka aja YouTube kita Arianto Hong, lalu kemudian lihat deskripsinya dari setiap video yang kita upload. Bakal ada link untuk teman-teman bergabung di dalam grup Telegramnya. Oke, dan kita akan melakukan analisa teman-teman. Ini adalah salah satu request dari komentar ya, teman yang komen di dalam TikTok saya dan sudah ditunggu-tunggu ya. Jadi ya mohon maaf ya, kemarin teman-teman ada list banyak, jadi ya kita satu-satu dulu ya. Dan kali ini kita akan melakukan analisa pada koin yang sudah di request oleh teman ini, yaitu koin Axie Infinity atau koin AXX teman-teman. Koin ini adalah koin yang sudah rilis kalau nggak salah di cycle sebelumnya ya. Jadi cycle sebelumnya dia perform bagus karena ini koin bertema game teman-teman. Nanti kita akan lihatlah lebih lengkapnya. Dulu tuh sempat lumayan punya nama. Saya ingat banget tentang Axie Infinity teman-teman ya. Jadi kita akan tahu bagaimana perform dia saat ini dari analisa yang akan kita lakukan sebentar lagi, dari analisa teknikal maupun fundamental. Kita akan cari tahu semuanya dari market cap, volume saat ini, lalu juga supply-nya bagaimana saat ini, dan juga ya semualah kita akan kupas teman-teman. Tapi sebelum itu, saya ingin ajak teman-teman semuanya untuk menonton video yang satu ini dulu, silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, semuanya di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah koin Axie Infinity. Time frame saya pakai one day dan di sini menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga koin ini, teman-teman. Nah, sebelum saya bawa teman-teman untuk melakukan analisa market pada
tampilan ini atau tampilan teknikalnya teman-teman, saya bawa teman-teman untuk melihat dari sisi fundamental, dan di sini saya sudah mempersiapkan tabel scoring juga. Jadi nanti kita akan lihat berapa scoring untuk aksi Infinity saat ini teman-teman ya. Oke, kita masuk sekarang ke coin market cap teman-teman. Kita bisa lihat aksi Infinity sekarang berada di peringkat 132 dari coin market cap ya. Jadi kita tulis dulu aksi Infinity peringkatnya 132. Oke. Lalu kita lihat teman-teman ya, harga perdagangan saat ini ada di 2,52 teman-teman ya. Dan ini naik 0,36% dari harga kemarin. Tidak terlalu signifikan teman-teman ya pergerakannya ya. Dari kemarin juga market tidak terlalu naik, tidak terlalu turun sih ya. Jadi ya sekitar itu aja pergerakannya. Nah, untuk market cap-nya dia berada di 408,47 juta dolar teman-teman ya. Dan ini di bawah dari 1 billion dolar yang selalu kita saranin. Nah, kalau teman-teman lihat dari market cap yang masih tidak begitu besar ini, ya boleh dibilang koin ini saat ini putarannya nggak begitu oke ya. Jadi untuk market cap sendiri karena dia di sekitar 40% doang ya dari yang kita standarin teman-teman, kita mungkin akan kasih nilai hanya scoringnya mungkin hanya sekitar 30 dari 100 kali ya. Jadi untuk market cap-nya saya akan kasih scoring 30 dari 100 teman-teman ya. Oke, kita lihat yang kedua. Dari sisi volumenya, ya teman-teman bisa lihat volume 24 jamnya, yaitu hanya 14 dari 100 yang kita sarankan, ya. Jadi 14 juta dolar dari 100 juta dolar, dan ini turun 21%, hampir 22% dibandingkan hari kemarin. Nah, karena ini turunnya warna merah, berarti ada aksi jual yang besar di sini, teman-teman, ya. Nah, kalau dari volume juga tidak begitu bagus ya, dan ya hanya kita bisa kasih nilai ya mungkin kita bikin sama aja sekitar 14 ya. Jadi dari 100 dia cuma dapat scoring 14 untuk volume 24 jamnya. Lanjut, kita akan lihat dari berikutnya adalah volume dibanding market cap-nya. Nah, ini cuma 3,44%. Rendah sekali teman-teman ya. Karena memang nggak terlalu besar ya putaran dia teman-teman ya. Jadi hanya 3,44% dibandingkan dengan market cap-nya. Jadi kita kasih skor juga 3,4 aja. Kok jelek ya aksi Infinity ini ya dari sisi skor ya. Ya oke, 3,4 teman-teman ya. Kayaknya untuk skor paling rendah kayaknya selama saya bikin skor kayaknya koin ini teman-teman ya. Oke, kita lihat dari maksimal supply tidak ada ya, artinya kita tidak tahu apakah ini ya lebih ke unlimited atau bagaimana, tapi datanya tidak ada teman-teman ya. Lalu total supply ada di 270 juta koin aksi Infinity ya. Total supply yang sudah ada, lalu kemudian yang beredar adalah 161,64 juta koin yang sudah beredar. Artinya di sini mungkin masih ada yang unlock teman-teman ya. Di sini juga ada data di sini unlock ya. Kita lihat dulu ya. Oke, yang locknya masih ada 2,66%, yang sudah unlock itu ada 97,34%. Jadi sebenarnya sudah hampir keluar semua dari total supply-nya ya. Cuman di sini kenapa datanya agak jauh ya? Sebentar, saya lihat dulu kenapa datanya agak jauh ya. Oh, jadi ada self-reported teman-teman. Jadi yang sudah ada reportnya ya. Mungkin yang belum ada reportnya itu yang tidak dihitung teman-teman ya. Tapi di sini sudah unlock sih udah 97% ya. Dan alokasinya juga teman-teman bisa lihat di sini ada ekosistemnya 8%, play to earn itu 20%. Nah, ini dulu sempat rame dibuat game teman-teman. Jadi ya dia ada play to earn-nya. Lalu buat tim, ini kayak core timnya, private sale 4%, staking reward ya. Jadi dulu mungkin banyak staking ini sampai 29%, advisor 7%, lalu public sale 11%. Ya, alokasinya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk unlock schedule-nya teman-teman bisa lihat di sini ya, tapi sudah hampir keluar semua sih ya untuk aksi Infinity ya. Coba kita lihat di sini. Yang pegang 0 sampai 1000 itu 97%, 1000 sampai 100.000 itu 1,96%, di atas 100.000 0,15%. Ini kalau kita lihat seperti ini, kayaknya sih banyak ditradingkan kalau sekarang ini ya. Let's see lagi top 10-nya. Oke, ini ada transaksi top 10 holder ya teman-teman ya. Nah, blockchain ini aksi Infinity apa sih? Jadi ini penjelasan tentang aksi Infinity teman-teman ya. Kita bisa lihat ini dari blockchain based trading and battling game
Ya, jadi ini berhubungan dengan game, teman-teman. Ya, nanti untuk penjelasan lengkapnya teman-teman bisa baca lah ya. Oke, kita berikan skor dulu ya dari sisi supply. Nah, supply kalau dia seperti ini sih kurang begitu oke, teman-teman ya. Total supply, circulating juga tidak sama, terus kemudian maksimal supply juga tidak ada datanya, jadi supply juga scoringnya tidak begitu bagus, teman-teman. Saya mungkin hanya kasih sekitar 20 dari 100 untuk dari sisi supply, ya. Oke, kita kasih nilai 20 dari 100, ya. Dan untuk scoring terakhir itu ada di bagian analisa teknikal long term-nya. Ya, nanti kita akan lihat di bagian situ. Oke. Oke, kita lihat dulu dari apa lagi sini. Oke, kita lihat dulu dari harga tertingginya ya. All time high-nya ada di 160, jauh sekali ya. All time high-nya ada di 165 dolar dan sekarang itu turun 98% dan ini terjadi 4 tahun yang lalu ya. Seingat saya memang Axie Infinity ini memang udah lama teman-teman ya. Dan dia minus 98% ya. Ini minusnya besar sekali teman-teman ya. All time low-nya ada di 0,1234 dan ini 5 tahun yang lalu ya. Berarti kalau 5 tahun berarti 2020 ya. Kalau sekarang 2025, 5 tahun yang lalu berarti 2020 teman-teman. Sudah ada koin ini ya, sudah muncul ya. Oke, ini dari sisi Axie Infinity dari coin market cap. Sekarang saya akan buat teman-teman tuh lihat dari CoinGecko dulu. Kita akan lihat dari chain-nya. Nah, ini masuk ekosistem ya. Lalu ada BNB Chain, Harmony Chain, Energy Ecosystem, Ronin Ecosystem. Ya, lalu kategorinya gaming ya, game DeFi, game FI ya, NFT, Axie Infinity Ecosystem, Metaverse ya, Play to Earn. Terus kemudian Animoca, Brand Portfolio, terus bla 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 ya, Binance Launchpad dan sebagainya. Banyak teman-teman, gila. Dia punya kategorinya banyak sekali ya. Oke, jadi kalau kita lihat secara mungkin kalau kita bilang dari sisi fundamental, sebenarnya koin ini sebenarnya cukup bagus ya, karena projectnya banyak, terus dia memang untuk gaming ya teman-teman. Lalu ya kategorinya sendiri itu banyak, ada metaverse juga ada ya, NFT juga ada ya. Tapi ini hype-nya di 2020-2021 ya. Jadi sekarang ini sih kurang begitu hype teman-teman ya. Tokenomics kita lihat dulu di sini. Oke, ini dari sisi supply. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui ya, mungkin untuk teman yang request untuk koin Axie Infinity ini, ya seperti yang saya bilang, koin yang punya fundamental bagus ya, kemudian dia pernah perform ya, ini agak sulit lagi teman-teman kalau tidak mendapatkan atensi. Again, di 2024, 2025, saya udah sering infokan bahwasannya sekarang itu koin yang punya utility banyak, itu agak percuma kalau atensinya tidak besar, ya. Contohnya adalah koin Axie Infinity, teman-teman, ya. Jadi, secara utility ini banyak sekali, ya. Boleh dibilang punya banyak project dan sebagainya lah, ya. Tak dibandingkan dengan meme coin, ya. Katakanlah PP lah, di-compare dengan PP nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan ini, teman-teman. Tapi kenapa dia punya harga itu terus-menerus anjlok? Karena tidak ada atensi. Jadi percuma barang bagus, cuman nggak ada yang mau beli. Nah, konteksnya adalah seperti itu, ya. Makanya kalau banyak sekali orang bilang masih menggembor-gemborkan tentang harus punya utility, harus punya ini, bla bla bla. Nah, sekarang kita lihat, dia utility bagus, tapi tidak mendapatkan atensi. Tidak ada yang beli. Bagaimana harga ini bisa naik, ya. Nah, jadi dari sini kita bisa jadikan sebagai pelajaran lah buat kita semuanya. Kali ini teman-teman yang nonton video ini ya, kalau misalkan mau beli suatu koin, perhatikan atensinya. Karena atensi itu sangat penting. Mau dia meme coin, mau dia altcoin, intinya adalah atensi. Ya, Bitcoin kenapa bisa terus-menerus booming ya, terus-menerus naik harga dan sebagainya? Karena atensinya gila-gilaan teman-teman. Ya, atensi Bitcoin itu luar biasa. Ya, makanya harganya terus-menerus naik. Nah, sekarang altcoin dan meme coin nih. Ya, kira-kira atensinya bisa naik apa enggak? Kalau atensinya naik, tentu saja akan kebagian jatah untuk money flow-nya, ya, atau uang masuknya, teman-teman. Tapi kalau misalkan dia tidak punya atensi, ya, money flow-nya sedikit, harganya susah naik. Itu yang terjadi, ya. Oke, jadi ini sebagai salah satu contoh buat kita semuanya, kalau kita mau beli suatu koin, kita perhatikan dulu atensi dari koinnya, putarannya, dan sebagainya. Yang harus kita perhatikan adalah seperti itu, teman-teman, ya. Dan saya rasa cukup untuk bagian fundamental. Sekarang kita akan masuk ke bagian teknikal, teman-teman. Kita akan lihat dari sisi teknikalnya, ya. Oke,
Sebenarnya kalau ditanya apakah koin ini sudah kategori murah, minus 98% itu kategori murah, teman-teman. Ya, artinya diskon sampai segitu besar. Cuman masalahnya adalah, koin yang punya diskon sebesar ini, bisa nggak dia naik lagi? Nah, itu pertanyaannya. Jadi bukan sekedar dia, wah udah murah nih, saya boleh beli. Bukan itu. Bisa nggak dia naik dari harga sekarang ini? Ya, kalaupun bisa, berapa kenaikan dia? Kayak gitu. Nah, itu pertanyaan paling tepat, teman-teman ya. Jadi kita lihat dari pergerakan harganya, ya, ini sebelumnya sempat tinggi banget, 100 lebih ya. Datanya panjang, teman-teman. Ini loadingnya lama. Oh, ada di sini nih. Tuh, luar biasa ya. Luar biasa. Nih, dulu di sini pergerakan harganya. Ya, tapi anjlok dalam banget ya. Dalam banget gitu, teman-teman. Nah, kelihatan ya. Jadi sempat naik tinggi banget sampai di sini, terus sekarang bermain di sini. Luar biasa ya. Oke, kita fokusnya bagian sini, teman-teman. Kalau kita lihat ini lagi, mungkin Anda kalau punya koin ini kebelinya harga yang waktu 2021 dan Anda mungkin tidak jual, mungkin Anda sakit hati melihat harganya ya. Jadi kita skip aja, nggak usah kita lihat lagi harga yang itu, teman-teman. Kita fokus pada yang saat ini ya. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan besarnya, sebenarnya sudah ada 2 kali koin ini untuk melakukan perlawanan balik. Ya, pertama di sini, lalu kemudian di sini ya. Sudah ada beberapa kali perlawanan yang dilakukan oleh koin ini, teman-teman. Ya, waktu dia jatuh, perlawanannya di sini, lalu kemudian dia ke sini lagi ya. Tapi again, jatuh lagi ya. Jatuh lagi, turun lagi, dan sekarang sedang berusaha untuk melawan, untuk balik lagi di atas garis ini ya. Ini garis dari simple moving average 365 ya, dan teman-teman bisa lihat dia masih di bawah ini ya. Oke, dan dari pergerakan turun sebelumnya, kita bisa lihat ini ya, dari pergerakan turun ini, sebenarnya di sini juga sudah mulai ada perlawanan, tapi nggak begitu kuat ya kalau kita lihat dari pergerakannya ya. Nggak begitu kuat, teman-teman. So far sudah bagus, tapi nggak begitu kuat ya. Kita lihat di sini dia mentok sampai sini, dia turun ya. Lalu kemudian di sini juga sebenarnya sudah bagus nih, dia lawan. Di sini dia sempat naik ya. Oke, dia udah change karakter di sebelah situ ya, tapi again tidak kuat, dia turun lagi, dan belum ada tanda-tanda koin ini bakal membuat kenaikan lagi, teman-teman ya. Kita lihat ini masih terus turun ya, terus menerus turun. Kita bahkan bisa membuat ini ya, garis paralel channelnya ya, kurang lebih akan seperti ini. Kita geser dikit ya biar rapi. Nah, sepertinya sih masih dominan turun untuk koin ini. Jadi kalau teman-teman misalkan mau beli koin ini, kalau saya bilang sih tunggu dulu, sabar dulu, jangan beli dulu ya. Kalau Anda memang benar-benar niat untuk membeli koin ini, jangan sekarang ya. Sabar aja dulu, tunggu dulu, karena masih belum ada tanda-tanda kenaikan ya. Dan ini malah berpotensi untuk turun lebih bawah lagi malah ya. Kita lihat di sini, ini punya potensial untuk bisa turun sampai di bawah sini ya. Oke, jadi secara pergerakan sebenarnya dia nggak bagus ya, nggak oke ya. Kalau kita lihat dari ininya apa namanya, pergerakan seperti ini nih, ini kan udah hasil break nih, teman-teman ya. Terus kemudian turun ke sini. Harusnya sih kalau memang dia menunjukkan tren naik, dia harusnya bisa melewati ini ya. Tapi kalau menunjukkan tren naik, yang saya khawatirkan adalah ini masih akan menunjukkan tren turun ya. Karena nggak gitu kuat masalahnya. Tergantung nanti dari pergerakan dari altcoin dan juga meme coin yang lain ya. Kalau pergerakan mereka pada ikutan naik, baru ini ada potensi kedorong, ya tapi nggak gitu gede ya, dibandingkan dengan beberapa koin yang lain yang punya atensi yang jauh lebih besar, teman-teman ya. Lalu di sini rejection juga cukup gede, teman-teman ya. Nah, ini rejection ini menandakan si sellernya ini terlalu dominan. Jadi orang itu berusaha ngebuang koin ini ya. Area supply-nya di sini ya, gede banget ya, area supply-nya besar, lebar juga. Ya, untuk demand-nya tidak terlalu besar ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Untuk teman-teman yang pengen beli koin ini lagi, saya sarankan jangan, ya, Anda lebih baik waiting dulu, atau dana Anda bisa alokasikan ke koin yang lain yang lebih potensial, yang mungkin punya market cap yang jauh lebih besar, ya, dan potensi untuk pump-nya juga lebih besar, ya. Kalau Axie Infinity, kalau misalkan Anda mau DCA sih, tunggu momentum dulu. Tunggu momentum ada pergerakan naik, baru Anda masuk. Kalau sekarang, better jangan dulu, ya.
Oke, jadi dari analisa time frame daily untuk long term ini saya scoring berapa sih? Kalau lihat pergerakan ini dan dia tidak berhasil tembusin area atasnya, maka kita juga tidak bisa memberikan scoring yang bagus untuk koin ini untuk saat ini, teman-teman. Ya, jadi scoring dari saya mungkin cuma 20 ya dari 100. Oke, kita lihat secara total ya. Jadi teman-teman bisa lihat, nanti saya tampilkan di layar buat Anda lihat. Jadi scoring totalnya untuk koin Axie Infinity adalah 17,5 dari 100 ya. Ini bukan scoring yang bagus ya, ini scoring yang menurut saya buruk lah kita bilang ya. Jadi kalau Anda pengen beli koin ini, better Anda coba pikirkan panjang ya, dan Anda mungkin bisa beralih dulu ke koin yang lain, karena again ya, kalau dia tidak mendapatkan atensi, ini koin sulit banget untuk bisa naik, teman-teman ya. Mungkin naik oke, mungkin nanti kalau misalkan benar di Q4 atau Q3 nih market bisa terbang lagi, oke, dia mungkin naik ya, mungkin naik sampai $5, $6, mungkin $10 ya. Ya, tapi kalau untuk naik lebih tinggi lagi, saya agak meragukan jujur aja. Kalau dia tidak punya atensi besar, maka sulit untuk dia bisa mendapatkan money flow ini. Ya, mudah-mudahan dari developer Axie Infinity-nya melakukan suatu gebrakan. Ya, jadi koin Axie Infinity bisa pumping lagi. Ya, kalau teman-teman sudah keburu beli di atas, sebenarnya udah kepalang basah sih ya. Kalau udah misalkan keburu beli di atas koin ini, terus kemudian teman-teman sekarang mau jual, ya udah rugi banyak ya, rugi besar. Mending tunggu aja nanti sekalian di last moment yang bakal akan terjadi lah, mungkin di Q4 tahun ini. Tunggu aja itu nanti ketika harga mulai pumping lagi, naik lagi, dan Axie Infinity bisa naik lagi mungkin ya, di $5, $10 kalau dia naik, dan teman-teman bisa melakukan penjualan di situ, sehingga mengurangi kerugian yang teman-teman punya. Ya, itu saran saya sih, kalau teman-teman misalkan punya koin ini, kebelinya di harga atas. Tapi kalau Anda sudah lost hope, ya aku boleh buat ya. Kalau beli DCL lagi, saya nggak menganjurkan, teman-teman, jujur aja. Karena scoringnya rendah banget, hanya 17,5 poin dari 100 poin, ya. Oke, itu mungkin dari saya untuk koin Axie Infinity bagian investasi atau holding, teman-teman, ya. Sekarang kita akan masuk ke time frame kecil, yaitu time frame 1 jam. Ini saya klik dulu 1 jamnya. Dan ini akan menjadi area di mana saya akan memberikan signal trading buat Anda. Jadi kalau Anda mau trade koin Axie Infinity, ya ini cocok 1 jam ini, teman-teman, ya. Dan untuk teman-teman yang sudah ada di grup, mungkin saya akan posting lebih cepat ya. Kalau di YouTube kan mesti diedit, di-upload. Tapi kalau sudah dari grup, ya saya akan infokan lebih cepat untuk signal tradingnya buat Anda yang ada di grup. Jadi selesai analisa, saya posting di dalam grup, nanti Anda akan langsung tahu ya. Oke, kita lihat pergerakan dari 1 jamnya ya. Nah, pergerakan 1 jam yang ngikutin yang kurang lebih ngikutin daily-nya tadi, teman-teman ya. Jadi harganya ini terus membuat pergerakan turun nih kalau kita lihat di sini ya. Oke, kita lihat di sini ya, ini atasnya sebelumnya, lalu dia buat yang bawahnya di sini. Ini kita ambil besaran dulu, teman-teman ya. Ambil besaran dulu. Ini, lalu kemudian di sini, lalu kemudian di sini, ya ini lower high-nya, lower low-nya, lalu lower low yang baru, dan ada kemungkinan untuk membuat lower high lagi di sini, baru kemudian dia akan bikin lower low yang lebih baru lagi. Ya, jadi trennya nih mostly tren turun, sehingga kalau misalkan kita mau masuk, kita harus masuk di posisi short, teman-teman, untuk koin ini ya. Cuman apakah harga saat ini kita udah boleh masuk ke posisi short? Menurut saya no, jangan dulu ya. Kita waiting dulu harga naik mendekati kisaran sekitar 27, 28 ya, di sekitar sini ya. Baru kemudian kita nanti masuk, teman-teman ya. Nah, sekitaran sinilah. Jadi tunggu dulu harga naik sampai sekitaran situ ya. Nah, daerah sini, sekitar sini, ya, saya coret deh. Ya, kita pakai coretannya. Sekitaran atas sini, ya. Jadi, kalau dia di sini, baru kita pasang posisi short, ya. Jadi, kalau dia masuk sini, baru kita short position, teman-teman, ya. Oke, posisi short position, ya. Jadi, kalau udah masuk situ, baru teman-teman nge-short untuk koin ini. Ya, kalau sekarang, waiting dulu aja. Karena dia kemungkinan akan naik, tapi naik nggak banyak ya. Setelah udah naik, nanti teman-teman bisa masuk posisi short untuk TP lebih besar pada saat dia turun lebih bawah lagi dan membuat lower low yang baru ya. Karena dia selalu ini, kalau lihat trennya kelihatan ini tren turun masalahnya ya. Jadi kalau teman-teman misalkan lawan dia, misalkan mau bikin posisi long,
menurut saya lebih beresiko. Jadi teman-teman lebih baik ikutin marketnya, dan marketnya ini menunjukkan pergerakan turun, ya. Oke, jadi untuk AXS ini untuk posisinya adalah posisi short, tapi waiting dulu. Dan karena kita waiting, kita belum bisa langsung memberikan harga entry, kemudian harga TP, dan area stop loss. Ya, cuman kisi-kisinya bisa, teman-teman. Kisi-kisinya kurang lebih ya, tadi ini short position di sini. Lalu kita lihat di sini ada lower high sebelah sini, ya. Maka kalau kita mau pasang stop loss, kita bisa di atas lower high sini, ya. Jadi stop loss teman-teman bisa taruh di atas sini, ya. Nanti teman-teman atur lagi lah stop loss-nya kira-kira mau di harga berapa, ya. Kurang lebih di atas $3 kayaknya, ya. Nah, di atas $3 ya. Jadi pasang posisi stop loss di atas $3. Kalau TP-nya mungkin bisa setelah dia melewati harga terbawahnya di sini, ya TP-nya di bawah 2,4 ya. Jadi ini short position di sebelah situ, untuk TP bisa di bawah sini, ya. Take profit-nya di sini, ya. Nah, nanti ancang-ancang deh, teman-teman, karena kita belum bisa langsung membuat, jadi saya belum bisa kasih estimasi, ya. Sorry. Kalau misalkan ancang-ancangnya mungkin bisa, teman-teman. Sorry, saya pakai Fibonacci deh, ya. Kita lihat ya, kalau misalkan dia berhasil, ini kan atasnya nih, bawahnya di sebelah sini, ya. Nah, jadi kurang lebih area untuk OP pertama di sekitar sini, ya. OP kedua tuh ya di sekitar sini. Nah, ini area OP-nya ya. Jadi berkisar di, saya buka dulu setup-nya. Oke, berkisar di short position. Aduh, sorry. Nah, short position, ini kisaran entry-nya teman-teman ya. Bisa ternyata, sorry. Saya nggak ngeh tadi bagian sini ya. Untuk entry-nya, ini bisa berkisar di, entry-nya itu di 2,6, ya 2,62 ya kurang lebih teman-teman ya, 2,62 sampai dengan langsung ambil paling atas lah ya, karena ini ada dua area entry teman-teman ya, atau dua saya bikin 2,75 itu entry pertama ya, ini entry pertama ya. Lalu kemudian entry ini tulisannya saya kecilin dikit ya biar kelihatan. Ya, lalu untuk entry keduanya di harga 2,75 sampai dengan 2,88 ya. Oke, jadi ini adalah area entry teman-teman ya, nanti untuk masuk ya. Nah, untuk take profit dan stop loss ini saya tidak bisa terlalu pastikan, tapi yang pasti areanya ada di sekitaran sini. Soalnya kita harus masuk dulu, entry dulu, baru kita bisa tentuin area TP dan area stop loss-nya. Cuman gambaran besarnya ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, ini gambaran besarnya. Jadi teman-teman kalau entry di sekitaran ini, ya tunggu market naik, kemudian membuat pergerakan turun ya. Misalkan market berhasil naik ini sampai sini. Ya, katakanlah sampai sini dia naik, terus kemudian dia balik arah di sini. Nah, kita boleh entry ya. Yang besar ini saya hapus dulu biar nggak mengganggu. Nah, jadi teman-teman harus nunggu dia naik, terus kemudian ada penurunan, baru kita entry di posisi short di situ ya. Dan TP-nya taruh di bawah sini, stop loss-nya taruh di sini teman-teman ya. Nah, mungkin hanya itu kisi-kisi yang bisa saya berikan dari time frame 1 jam untuk koin Axie Infinity teman-teman ya. Dan saya rasa selesai ya untuk memberikan signal buat teman-teman semuanya yang pengen entry di koin Axie Infinity time frame 1 jam. Kisi-kisinya kurang lebih seperti ini. Dan sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dari analisa kita ya. Oke, untuk kesimpulan teman-teman, untuk buat Anda yang pengen holding investasi, saya kasih input ke teman-teman semuanya ya, kasih nasihat lah, kasih insight ya. Jangan dulu di koin Axie Infinity ya, karena pergerakan time frame daily-nya juga tren turun. Time frame 1 jam juga kemungkinan besar mendukung teori di time frame daily ya, tren turun juga. Jadi lebih baik kita jangan masuk dulu di koin Axie Infinity. Ada banyak koin lain yang punya perform lebih bagus yang teman-teman mungkin bisa beli dan masuk di dalam koin itu daripada di koin Axie Infinity ini ya. Dan saya agak khawatir Axie Infinity akan menjadi salah satu koin yang tidak bisa perform bagus di tahun ini ya.
Karena mengingat harganya juga sudah dropnya luar biasa, 98%. Bahkan kemarin sempat ada penaikan dari bulan April sampai Mei ya. Mei ada pergerakan naik. Aksi Infinity tidak terlalu gimana-gimana. Ya, pergerakannya cuman ya berapa persen sih dari yang dropnya dia, teman-teman. Ya, jadi tidak terlalu besar pergerakan naiknya. Jadi saya masih agak worry kalau koin ini akan jadi salah satu koin yang tidak perform pada cycle kali ini. Dan mungkin akan lebih sulit lagi pada cycle yang akan datang. Karena nanti bakal banyak koin-koin baru yang bermunculan dan orang atensinya akan lebih banyak ke koin yang baru, teman-teman, dibandingkan koin-koin lama yang seperti ini. Ya, itu dari sisi investasi atau holding buat teman-teman yang pengen beli koin ini dulu. Saran saya adalah sabar, jangan dulu. Coba dulu yang lain, koin yang lain, karena banyak koin yang bisa perform tahun ini dibandingkan koin Axie Infinity. Itu satu, untuk Anda yang pengen investasi dan holding. Nah, untuk Anda yang pengen trading, tadi kesimpulannya Anda harus waiting dulu sampai lower high-nya terbentuk. Lalu kalau lower high sudah terbentuk, nanti Anda boleh masuk posisi short untuk mengambil TP di bawah dari harga yang lower low sebelumnya. Ya, lower low sebelumnya ada di angka $2,4, jadi ada TP di bawah itu. Lalu kemudian kalau stop loss-nya berarti taruh di atas dari harga lower high yang sebelumnya, yaitu 2,9, berarti di atas $3. Ya, jadi itu aja dari saya tentang Axie Infinity, teman-teman, dan juga kesimpulannya. Ya, buat teman-teman yang punya koin yang pengen dibantu analisa, silahkan komen di bagian bawah video. Dan video kita ini tayang di TikTok maupun di YouTube, teman-teman. Ya, cuman kalau teman-teman pengen lebih cepat dapat respon, saya biasanya di YouTube paling banyak. Di TikTok bukan kita abaikan, cuman saya lebih sering buka di YouTube, teman-teman. Ya, jadi Anda boleh komen di bagian YouTube. Nanti juga komen mau koin apa yang pengen dibantu untuk lakukan analisa. Dan saya selesai, teman-teman, untuk analisa Axie Infinity ini buat teman yang sudah request koin ini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan insight yang bagus buat Anda dan buat teman-teman semuanya yang punya koin ini. Dan ya, kalau misalkan ada yang kurang, mohon maaf dulu ya. Karena kita belum tentu sempurna dalam melakukan analisa. Tapi gambaran besarnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, oke, saya izin untuk cabut dulu, teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.